Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 14 September 2025 dengan judul Terima Kasih Yesus atas rasa sakit ini. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Saat itu sahabat pagi, saya sedang berjalan bolak-balik di ujung kolam di pusat terapi Desert Springs. Saya pergi ke sana untuk mendapatkan kelegaan dan rasa sakit rematik yang melumpuhkan yang saya alami. Karena kompresi saraf dan nyeri hebat yang terjadi saat itu membebani tulang belakang saya. Di dalam air merupakan satu-satunya tempat saya bisa berolahraga. Saya merindukan saat-saat damai sendirian bersama Tuhan. Namun ketenangan pagi itu dihancurkan oleh seorang pasien bernama Linda yang sedang mencaci maki staf karena pintu yang dibanting pada malam hari membuatnya tetap terjaga. Tanggapan pertama saya adalah rasa kesal yang tidak sabar. Bagaimana dia bisa begitu tidak peka? Adalah hampir mustahil untuk mencegah pintu banting saat gurun bertiup kencang, terutama ketika pasien seperti saya menggunakan truk. Lalu saya menyadari bahwa pintu saya adalah salah satu yang dibanting angin. Saat saya pergi keluar dari kamar, saya belum siap menghadapi hembusan angin, dan sebelum saya menyadari apa yang terjadi, pintu itu sudah tertutup rapat. Saya tidak dapat menahannya. Meskipun demikian, saya merasa dikesankan untuk pergi dan meminta maaf. Jadi saya keluar dari kolam dan berjalan tertati-tati menuju pintu rumah Linda dengan kruk saya. Linda, pintu saya adalah salah satu pintu yang dibanting tadi malam. Saya minta maaf. Saat saya menatap matanya, saya bisa melihat air mata mulai berbentuk. Dan saya tahu saya sedang berbicara dengan seorang wanita yang merasa tidak dicintai. Anda tahu, Linda, kata saya, Tuhan mengasihi Anda. Linda meninggalkan pusat terapi tersebut pada hari itu. Namun sebelum berangkat dia menerima sebuah paduan pelajaran Alkitab tentang kasih Tuhan dari kitab Yohanes. Saya mampu untuk menjangkau Linda karena saya juga kesakitan. Seluruh pengalaman itu menyatakan kembali sesuatu yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika penyakit ini pertama kali mengancam gaya hidup aktif di luar ruangan yang saya sukai dan terkadang membuat mengajar di kelas saya menjadi mimpi buruk yang menyakitkan. Salah satu siswa saya pernah bertanya kepada saya, apakah saya pernah bersyukur kepada Tuhan atas mengalami ankylosing spondylitis. Saya bertanya-tanya, ada apa dengan siswa itu? Dan memikirkan apakah dia akan lulus di kelas saya. Saya tersenyum. Saya telah menempuh perjalanan jauh jejak hari itu.
Sekarang karena pengalaman seperti yang dengan Linda ini, pengalaman yang tidak akan saya alami jika bukan karena rasa sakit. Sejujurnya saya berterima kasih kepada Tuhan. Bisakah Anda dengan jujur mengatakan terima kasih Tuhan atas rasa sakit saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.